Salam saudara semuanya. Mari saudara kita semua bisa berdiri bersama-sama. Senang sekali hari ini kita bisa beribadah bersama-sama di dalam satu tubuh Kristus. Mari sebelumnya kita akan membaca ayat fotum kita. Saya akan baca di ayat yang ganjil, nanti saudara akan baca di ayat yang genap, dan di ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Mazmur pasal 24 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berapat-apat, supaya masuk Raja Kemuliaan. Saudara, siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berapat-apat, supaya masuk Raja Kemuliaan. Sama-sama. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita, bahwa Raja dan Mesias yang sejati yang menyelamatkan kami, memulihkan semesta dan menyatukan kami dengan Allah Bapa. Mari saudara bersyukur atas kasih Tuhan dalam hidup kita. Sama-sama katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, Jaya perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku. Amin. Yang beri hidupku, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanku, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, tetaplah Kau Tuhan Rajaku. Tinggikan Kau Tuhan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidup. Sama-sama. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Kebangkitan-Mu Tuhan memulihkan kami. Mari sama-sama katakan. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan, Kau yang percaya. Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masuk
Sorak-sorai bagi Tuhan kita, Raja kita Yesus Kristus. Amin. Kami tinggikan Kau Tuhan. Sekali lagi bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan. Terangmu telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu selalu cukup bagiku. Katakan keagungan-Mu. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu yang selalu Cukup bagiku. Katakan keagungan-Mu. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Nama yang kudus, nama yang mulia, Yesus Kristus namanya. Tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan kita. Semua katakan. To God be the glory for the things He's done. Terpujilah Kau Tuhan. For the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Semua. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Welcome to Gibeon Church. Hari ini saudara bersama-sama seperti biasa kita akan merenungkan perenungan katekismus. Dan kita sudah sampai di dalam perenungan week yang ke-20. Dan saya akan membacakan pertanyaannya lalu kita bersama-sama membaca jawaban serta ayat Alkitabnya. Pertanyaan yang ke-20. Apalagi yang ditebus oleh kematian Kristus? Kematian Kristus adalah awal dari penebusan dan pembaharuan setiap bagian dari ciptaan yang telah jatuh.
Karena Dia dengan penuh kuasa mengarahkan segala sesuatu kembali untuk kemuliaan dan kebaikan ciptaannya. Mari kita membaca bersama-sama Kolose 1 ayat 19 dan 20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Silakan duduk. Saudara, pernahkah saudara datang ke sebuah tempat yang kalau saudara lihat dari media sosial, itu tempat terlihat kecil dan mungkin tidak terlalu indah. Tapi begitu saudara datang di sana, ternyata tempat itu jauh lebih besar dan sangat indah. Atau misalnya ketika saudara melihat gambar satu destinasi wisata di Indonesia. Dari foto mungkin terlihat, lumayan lah. Tapi begitu saudara sampai di sana, saudara melihat ternyata tempat itu adalah tempat yang jauh lebih indah daripada gambar yang saudara lihat. Tahukah saudara, seperti itulah Injil sebetulnya. Seringkali kita berpikir bahwa Injil itu hanya tentang Yesus yang mati menyelamatkan saya. Padahal sebetulnya kalau kita membaca Kolose 1 ayat 19-20 tadi, di sana ditunjukkan bagaimana karya Yesus, karya Kristus jauh lebih besar, jauh lebih indah daripada yang kita bayangkan. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa melalui Kristus Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Artinya apa? Dosa sebetulnya bukan hanya merusak manusia secara pribadi, tapi dosa merusak seluruh tatanan ciptaan di dalam dunia ini. Kalau dosa merusak manusia, hati kita penuh dengan kecemasan, dengki, iri hati, kebutuhan akan pengakuan dan seterusnya. Tapi di sisi lain, karena dosa pun akhirnya manusia mengeksploitasi dunia ini. Untuk apa? Untuk kepentingan diri mereka sendiri. Sehingga kalau saya bisa katakan begini, bahwa masalah dosa itu ternyata jauh lebih dalam daripada sekedar perilaku yang salah secara lahiriah. Akar dosa ialah hati yang menjadikan diri sendiri sebagai pusat di dalam kehidupan ini. Dan itulah sebabnya salib Kristus begitu penting. Yesus tidak datang sekedar memberi kita motivasi moral. Dia masuk ke dalam kerusakan dunia itu. Dia menanggung dosa, rasa malu, keterpisahan, dan kehancuran kita. Dan melalui salibnya, Allah mulai memperbaharui segala sesuatu. Karena itu saudara, Injil seharusnya menghasilkan dua sikap, dua respon di dalam hidup kita. Yang pertama, Injil seharusnya membuat kita menjadi rendah hati. Kalau Kristus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, sebetulnya itu berarti kita sebenarnya jauh lebih rusak daripada yang sering kita pikirkan. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dan kita butuh anugerah Tuhan. Dan di hadapan salib, tidak ada siapapun, seorang pun yang bisa berkata, saya lebih baik. Yang kedua, Injil sebetulnya memberikan kita pengharapan yang besar. Karena jika Kristus sanggup memperbaharui segala sesuatu, maka itu juga berarti tidak ada satu bagian pun di dalam hidup Anda dan saya yang terlalu rusak, yang tidak dapat dipulihkan oleh Dia. Tidak ada hati yang terlalu hancur, yang tidak bisa dipulihkan. Tidak ada relasi yang terlalu retak, yang tidak dapat dipulihkan. Tidak ada pelayanan yang terlalu kering, yang dimana kemudian Tuhan bisa membuat benih di sana bertumbuh. Saudara, Kristus bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa. Dia sedang membentuk kita menjadi ciptaan yang baru. Sedikit demi sedikit. Dan suatu hari nanti pembaharuan itu akan disempurnakan ketika Kristus datang kembali. Karena itu saudara, hari ini mari datang kepada Tuhan dengan jujur. Kita boleh bawa setiap kecemasan kita, kelelahan kita, luka-luka hati kita, area hidup yang mungkin selama ini kita sembunyikan. Dan waktu kita benar-benar melihat salib Kristus, kita akan sadar bahwa kasih karunia-Nya ternyata jauh lebih besar daripada yang selama ini kita bayangkan. Saya mengajak kita boleh berdiri bersama-sama. Mari kita datang ke hadapan Tuhan
Di dalam doa kita dengan jujur, kita membawa setiap pergumulan kita, luka kita, kelelahan kita, ataupun area hidup yang mungkin masih perlu diperbaharui. Dan kita mau percaya bahwa melalui salib Kristus, Allah sedang memperbaharui bukan hanya hidup kita, tapi juga seluruh ciptaan. Mari sama-sama kita berdoa. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami belajar datang apa adanya. Dan kami mau mengakui bahwa hati kami seringkali tersesat. Seringkali hati kami lebih berpusat kepada diri kami sendiri daripada kepadamu. Tapi kami bersyukur karena melalui salib Kristus, Engkau bukan hanya mengampuni kami, tapi Engkau juga memperbaharui kami. Kami mohon Tuhan, biarlah Roh-Mu yang terus memperbaharui hidup kami dan juga dunia ini untuk kemuliaan-Mu saja. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sama-sama angkat suara dan hati kita arahkan kepada Dia. Kami nanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di mata-Mu anugerah. Untuk genapi nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari tahta yang mulia, ke palungan yang hina. Mari angkat suaramu, puji Dia. Puji Dia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tritunggal. Allah mulia berkuasa. Puji Dia, Raja segala raja. Untuk kerajaan yang kan datang dan menyambut yang hilang, dan selamatkan umat-Nya, Kau rela disalibkan. Meski dalam derita, Kau lihat kemenangan. Agar kita diselamatkan, Yesus jadi korbankan. Kami bersyukur untuk karya penebusan-Mu, Yesus. Puji Dia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tritunggal. Allah mulia berkuasa. Puji Dia, Raja segala raja. Fajar saat Kau bangun, surga hening menunggu. Batu kubur terbuka, Kau telah kalahkan maut. Dia yang mati telah bangkit, seluruh surga terkagum. Sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan. Dan jejak Kristus lagi, api Roh Kudus turun. Injil kebenarannya tak bertentu kasihnya. Oleh darah dan nama
Sungguh Tuhan, karya-Mu begitu agung, begitu mulia. Kau menciptakan kami, Kau menebus kami, dan Engkau yang menopang kami Tuhan sampai akhir. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Yang terus memulihkan kami, mempertobatkan kami, dan menjadikan kami serupa dengan Engkau. Biarlah kami sadar Tuhan bahwa Engkau sedang memulihkan dan Engkau melakukan pemulihan ini sampai kepada kesempurnaannya. Bagi kami Tuhan yang hari ini mungkin datang dengan putus asa, kekecewaan, dan kehilangan pengharapan. Biarlah kami menemukan kembali Tuhan bahwa kasih-Mu telah dibuktikan di atas kayu salib bagi kami. Kami memiliki pengharapan yang kekal di dalam Engkau. Karena Engkau adalah batu karang yang tidak bisa dikoyahkan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu pun mengkalibrasi hati kami. Kami semakin hari semakin mengenal Engkau dan mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan, dan sebelum kita memberi persembahan saya ingin mengajak kita semua membaca satu ayat yang diambil di dalam Mazmur 96 ayat yang ke-8. Mari kita bersama-sama membaca ayat ini. Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Saudara, ayat ini mengingatkan kita bahwa kita memberi dengan hati yang bersyukur karena kita tahu bahwa kita sudah menerima berkat yang terbesar, yaitu keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita tahu tujuan kita memberi semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita bisa memberi bersama-sama melalui beberapa cara, melalui kris atau transfer, melalui rekening yang tertera di kartu Ways to Give, ataupun saudara bisa memakai mesin edisi yang tersedia di Giving Booth dan juga amplop yang tersedia di bangku saudara masing-masing. Nanti saudara boleh masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Sebelum memberi, saya mengajak kita boleh berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk setiamu, kasih setiamu dan anugerahmu yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Ajar kami untuk memberi bukan sekedar dari apa yang kami miliki, tapi biarlah itu keluar dari hati kami yang penuh dengan syukur karena Injil-Mu. Pakai persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Selamat memberi. Welcome to Gibeon Church. Puji Tuhan, hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk beribadah kepada Tuhan. Saya Nia akan memberikan informasi seputar Gibeon Church dalam Gibeon Weekly News. Jika Anda sedang mencari bacaan untuk menolong Anda bertumbuh dalam Kristus, Anda dapat mampir ke bookstore Gibeon Church yang berada di lobi gereja. Tersedia berbagai pilihan buku rohani dan bahan bacaan inspiratif yang dapat memperluas wawasan iman sekaligus menjadi berkat dalam perjalanan spiritual Anda. Shalom parents, saya mau mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Pernahkah Anda berpikir siapa yang sedang membentuk anak-anak Anda hari-hari ini? Karena kita sadar dunia saat ini begitu ramai. Ada banyak suara yang terus mengatakan nilai dirimu ditentukan oleh pencapaianmu.
Dan tanpa kita sadari, perlahan-lahan suara itu bisa menjadi suara utama dalam hidup mereka. Itulah sebabnya kita melihat ada begitu banyak anak yang merasa saya berharga kalau saya berhasil dan langsung kehilangan semangat ketika mereka mengalami kegagalan. Dan ini bukan hanya soal percaya diri saja, ini tentang identitas. Dan pertanyaan pentingnya adalah siapa yang sedang menulis nilai diri mereka hari ini? Nah, parents, kami ingin mengundang anak-anak Anda atau kerabat Anda yang berusia SMP hingga SMA untuk kembali riset kepada sumber yang benar. Youth Summer Camp 2026 akan diadakan pada tanggal 30 Juni sampai 2 Juli 2026 di The Mumbul Villas and Resort dengan tema Encoded, Respawn by Grace. Dalam camp ini, kami tidak hanya mengajak mereka menjadi lebih baik, tetapi menolong mereka memahami siapa mereka sebenarnya melalui setiap sesi, aktivitas outdoor, games yang membangun, bahkan dalam cara mereka berelasi sebagai tubuh Kristus. Semuanya dirancang untuk menolong mereka melihat identitas yang benar di hadapan Tuhan. So parents, mari... Loh, mana kameranya? So parents, mari kita berikan mereka lebih dari sekedar liburan. Mari kita berikan kejelasan, mari kita berikan kebenaran. Karena kami percaya Injil bukan sekedar motivasi, melainkan kabar baik bahwa di dalam Kristus hidup kita telah ditebus, dipulihkan, dan ditulis ulang oleh kasih karunia-Nya. Pastikan anak Anda ikut Youth Summer Camp tahun ini. God bless you. Segera daftarkan anak remaja Anda di Summer Camp Booth sebelum kuota peserta terpenuhi. Selain youth, college juga punya acara yang tidak kalah seru, yaitu College Connect Night Out, yang kembali diadakan tahun ini tanggal 6 sampai 8 Agustus. Check this out! CCNO 2025! Sekian Gibeon Weekly News kali ini. Happy Sunday and God bless you. Tepuk tangan saudara untuk pengumumannya luar biasa, amin. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang. Kami mau menyambut saudara, teman-teman yang live streaming online. Thank you for tuning in. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Nah saudara mungkin saudara merasa kok cepat sekali ya sudah masuk khotbah gitu ya. Saudara sebelum kita masuk khotbah sebenarnya hari ini adalah kalau saudara tadi masuk ke depan, saudara bisa melihat ada sebuah booth di depan itu. Terus kemudian saudara mungkin masuk, loh ini Gibeon Church kok tapi ada nama Calvary Gospel Church gitu ya saudara ya. Tahun ini Gibeon Church akan melakukan church planting, perintisan jemaat baru. Saudara mungkin pernah dengar saya berkata bahwa Gibeon Church tidak akan buka cabang. Dan betul saudara ya, Gibeon Church tidak akan buka cabang, maka kita sedang merintis gereja baru yang akan kami naungi selama mungkin 1 sampai 3 tahun. Tergantung bagaimana gereja ini akan mature. Tapi gereja ini akan menjadi gereja yang independen, yang nanti akan punya majelis sendiri, pelayan sendiri. Dan gereja ini dirintis setelah 2 tahun pergumulan. Dan kami sudah memberikan presentasi kepada majelis. Kami memberikan presentasi kepada 300 lebih leaders yang ada di sini. Dan hari ini kami mau mempresentasikannya kepada saudara-saudara semua. Dan mungkin saudara bertanya, kenapa kok harus church planting? Kan Gibeon Church ini sudah berkembang dan yang lain-lain. Nah inilah sebabnya saya ingin mengingatkan why Gibeon Church planting ya saudara ya. Nah mungkin saudara baca dulu sama-sama Matius 28 ayat 19 ya. 1, 2, 3. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah mungkin saudara melihat ini adalah amanat agung Allah, tetapi tidak ada kata church planting di sana. Tetapi kalau saudara lihat amanat agung ini akan menghasilkan murid karena pergilah jadikan semua bangsa bukan jemaatku tetapi muridku. Nah waktu murid itu lahir, murid itu tidak terjadi secara otomatis, bukan one time event. Tetapi sebuah proses panjang ya.
dibaptis, komunitas, menjadi murid, itu artinya gereja lokal. Itulah sebabnya kita mau merintis gereja-gereja baru. Nah mungkin sudah bertanya, ya pastor tapi kenapa kok Gibeon Church ini harus merintis gereja? Kan kita ini sudah merasakan enaknya ini sekarang gedung baru dan yang lain-lain ya kan. Puji Tuhan, hari ini ribuan orang datang setiap minggu ke Gibeon Church dan kami sangat bersyukur. Bahkan juga ribuan yang datang onsite termasuk ribuan yang online juga. Tapi sebagai pastoral team dan majelis kami sadar bahwa kami tidak dipanggil untuk dan tidak ingin untuk menjadi mega church. Karena kalau kita jadi mega church, akhirnya apa yang terjadi? Kita membangun brand. Kita akhirnya menarik semakin banyak orang untuk ditarik dan dimasukkan di dalam sebuah tempat. Padahal amanat agung Allah bukan untuk gathering, bukan hanya untuk mengumpulkan. Tetapi kita perlu sending. Kami nggak ingin hanya jadi gereja yang punya bigger seating capacity. Kami ingin menjadi gereja yang punya bigger sending capacity. Kita mau justru menjadi gereja yang rindu menjadi sending church, missional church. Jadi itulah sebabnya kenapa kok kita nggak bisa hanya nyaman saja. Karena kalau nanti lama-lama tambah banyak, akhirnya kita harus bangun gedung lebih besar. Dan akhirnya kita semakin egois gitu saudara. Justru kita nggak mau semakin gemuk, justru kita harus selalu sending people ya. Dan mungkin ada yang bertanya, kenapa kok mulainya sekarang? Gereja kan masih banyak kebutuhan. Baru aja kelar gedungnya, masih ada cicilan-cicilan yang lain gitu ya. Kenapa kok harus membebani, harus berpikir untuk merintis? Nah begini saudara ya, ketaatan tidak dimulai dari kestabilan dan kenyamanan. Yesus gak pernah berkata begini, pergilah, jadikan semua bangsa muridku kalau sudah nyaman dan stabil. Gitu. Tidak ya saudara ya. Tetapi Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi justru kita tidak boleh menjadikan rasa aman sebagai syarat untuk kita taat. Nyaman dulu baru taat. Kalau kita nunggu semuanya aman, kita nunggu semuanya nyaman, kita nggak akan pernah melangkah saudara. Dan Injil mengingatkan bahwa Kristus tidak menunggu sampai kita siap, baru dia datang. Dia datang justru pada waktu kita masih lemah. Itulah sebabnya kita justru didorong untuk hidup oleh iman. 2 Korintus 5 ayat 7, kita baca sama-sama. 2 Korintus 5 ayat 7 ya di sini ya. 1, 2, 3. Kami hidup oleh apa? Iman bukan oleh penglihatan saudara. Amin saudara. Jadi itulah sebabnya kami melakukan church planting right now. Nah mungkin yang menjadi pertanyaan, church plantingnya ada di mana? Nanti saudara akan lihat video, church plantingnya ada di Surabaya Timur ya. By the way, Pastor Nathan dan Pastor Maria yang akan pergi untuk merintis gereja. Dan ini bukan saya yang assign. Dan areanya juga bukan saya yang milih. Kami bicara siapa yang terpanggil untuk merintis gereja, mereka yang muncul dan mereka yang mendoakan. Kemudian areanya di mana, mereka juga yang memilih. Timnya siapa? By the way timnya sekarang sudah 20 orang saudara ya. Luar biasa. Saya kasih kebebasan Pastor Nathan dan Maria untuk merekrut dari jemaat kita yang terbeban untuk pergi ke timur. Jadi kalau saudara nanti melihat orang-orang ini, saudara akan lihat videonya, saudara akan lihat familiar faces ya saudara ya. Nah mungkin pertanyaannya begini, why planting a church, gereja dirintis di area yang sudah ada gereja? Kenapa kok kita harus merintis gereja di area yang sudah ada gereja yang sehat, bahkan sudah ada gereja yang gospel center. Dan kenapa kita nggak bantu saja gereja-gereja yang ada di sana atau gereja yang gospel center. Nah disinilah saudara saya ingin memberikan sedikit paradigma ya saudara ya. Masalahnya kita sering melihat gereja seperti dunia melihat bisnis. Sehingga kita salah melihat gereja seperti kita melihat tuh seperti toko, brand atau teritori. Oh itu teritorinya sana, ya sudah kita nggak usah. Bukan tentang itu. Sehingga kita berpikir apa? Lebih banyak gereja berarti lebih banyak kompetisi. Akhirnya apa yang terjadi? Kita rebutan jemaat karena kita berpikir jemaat itu seperti customer. Well kita harus bertobat karena itu bukan cara Alkitab. Masalahnya cara Alkitab melihat gereja itu berbeda. Kalau saudara perhatikan Yesus tidak pernah membangun brand. Matius 16 ayat 18 berkata, I will build my church. Bukan Michael Christian, Nathanael Tamrin, Dave Rindi Hatoguan yang membangun gereja. Bukan. Tetapi Yesus yang membangun gereja.
I will build my church. Aku, Tuhan, akan membangun gerejanya. Jadi gereja itu bukan brand. Gereja bukan milik perorangan. Gereja bukan proyek manusia. Gereja adalah bagian dari kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi makanya kalau kita merintis gereja di sebuah area di mana ada gereja di sana, mitos yang perlu kita bongkar adalah begini. Kita berpikir satu gereja untuk satu area itu cukup. Siapa bilang? Berapa banyak di sini yang rumahnya di timur? Kenapa saudara nggak pergi ke gereja di timur? Kenapa kok saudara mau capek-capek travel setengah jam 45 menit ke Gibeon Church, bahkan cari parkirnya susah ke Gibeon Church? Kenapa? Karena Injil yang sama itu butuh masuk melalui berbagai pintu. Mungkin saudara merasa cocok di sini karena latar belakangmu, cara berpikirmu, luka hidupmu, ya, musim kehidupanmu. Karena satu gereja tidak bisa menjangkau semua orang. Buktinya ada Gibeon Church di sini, nggak semua orang di sekitar sini juga ke gereja ini. Jadi satu gereja untuk satu area tidak cukup. Injil yang sama perlu masuk melalui berbagai pintu. Yang setuju katakan amin. Sudah bisa melihat ini ya. Jadi itulah sebabnya kita perlu terus memikirkan bagaimana kita menjangkau orang-orang yang belum terjangkau oleh gereja di area tertentu. Ya saudara ya. Bahkan gereja yang sama-sama gospel center itu menjangkau orang yang berbeda. Karena setiap gereja punya pendekatan sendiri, komunitas sendiri, jangkauan sendiri, jangkauan yang unik dan berbeda. Saya tidak bisa menjangkau orang-orang yang Pastor Nathanael Tamrin bisa jangkau. Pastor Nathan tidak bisa menjangkau orang-orang yang saya bisa jangkau. Itulah sebabnya kita membutuhkan berbagai macam gereja untuk menjangkau budaya, menjangkau orang-orang yang berbeda. Bukan berarti satu gereja lebih benar dari yang lain, tetapi pendekatannya berbeda-beda. Amin, saudara? Sudah mulai melihat ini ya. Jadi kenapa church planting di area yang tidak jauh dari gereja lain? Jawabannya simple, karena kota kita belum selesai untuk dijangkau dan belum dimenangkan. Karena apa? Karena kebutuhan akan Injil masih begitu besar. Justru Injil mengingatkan kita bahwa kalau semua ini adalah anugerah, gereja adalah anugerah, jemaat adalah anugerah, pelayanan adalah anugerah, dan semua yang kita terima adalah anugerah. Tidak bisa kita klaim untuk kita saja, kita harus bagikan kepada semua orang. Itulah salah satu alasan kenapa Tuhan membawa kami sampai ke titik ini. Bukan untuk membangun satu nama besar, tetapi untuk menjadi bagian dari apa yang Tuhan kerjakan di kota Surabaya. Itulah sebabnya saya mau saudara mendengarkan sedikit dari video yang akan disampaikan. Kami pakai video supaya tidak terlalu panjang. 5 minutes video supaya saudara bisa tahu hati Pastor Nathan dan Maria. Dan kami juga, kami mau mendukung mereka. Jadi mari kita dukung bersama. Belum. Ini ya, oke. Mari kita dukung bersama. For the city, for the gospel, and for his glory. Ya, kita sama-sama nonton videonya. Silakan. Saya dan Maria ada di sini bukan karena kami yang paling layak atau karena kami yang paling mampu, tapi kami belajar taat pada panggilan Tuhan. Tahun 2021 saya sempat ingin merintis gereja, tetapi Tuhan ternyata menunjukkan kondisi hati saya lewat satu kalimat dari Pastor Mike dan Pastor Novi yang sampai hari ini teringat. Nat, bayangkan apa jadinya kalau kamu merintis gereja dengan keterlukaan. Nah, lewat proses itu Tuhan menyadarkan saya bahwa church planting itu bukan tentang membangun sesuatu untuk diri sendiri, tetapi tentang hati yang dibentuk oleh Injil. Satu kali Maria juga pernah berkata, "Ko, tahu nggak gereja itu tidak akan pernah memuaskan hatimu. Hanya Yesus yang sanggup." Dan dari situlah saya belajar bahwa pelayanan itu bukan juru selamat. Hanya Yesus yang sanggup memberi identitas, rasa aman, dan kepuasan sejati di dalam diri kita. Awal tahun 2022 kami bergabung di Gibeon Church dan diproses begitu banyak. Kami di pertengahan tahun 2024 juga mengikuti City to City intensif di Bali dan Tuhan meneguhkan panggilan ini bahwa gereja yang sehat adalah gereja yang mengerjakan amanat agung Tuhan. Jadi hari ini kami melangkah bukan karena kami siap,
Tetapi karena kami percaya anugerah Tuhan sanggup memakai orang-orang yang dipulihkannya untuk membawa Injil bagi kota ini. Di akhir tahun 2025 bersama dukungan dari Pastor Mike dan Pastoral Team, kami berdua kemudian mulai melangkah dengan iman dan berdoa, tanya sama Tuhan, Tuhan, siapa sih orang-orang yang Kau panggil untuk berjalan bersama kami di dalam visi church planting ini? Dan puji Tuhan, Tuhan kemudian mempertemukan kami dengan beberapa orang yang punya kerinduan yang sama untuk melihat gereja yang berpusat pada Injil ada di kota Surabaya. Alasan saya untuk bergabung dalam pelayanan church planting ini karena buat kami nggak menemukan alasan untuk menolak. Jadi kalau memang Tuhan panggil kami di sini, kami juga percaya Tuhan yang akan memampukan kami. Bagi saya pengajaran yang sehat dan berpusat pada Injil itu sesuatu yang saya sangat concern sekali. Jadi kalau ada itu harus disebarluaskan lebih lagi di Surabaya Timur, maka saya jelas terpanggil untuk itu. Dari awal saya tahu kalau misalnya ini gereja Tuhan, bukan untuk perorangan tapi benar-benar untuk memuliakan Tuhan. Ya, saya terpanggil untuk bergabung dalam pelayanan church planting ini karena saya sudah mendengar Injil dan hidup saya diubahkan oleh Injil, dan saya rindu lebih banyak orang mendengar Injil dan diubahkan juga hidupnya. Sebuah personal conviction atau keyakinan pribadi untuk melangkah dengan taat meskipun belum melihat. Saya terpanggil dalam church planting ini karena saya melihat banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan Injil yang sudah memerdekakan saya. Terima kasih. Dalam perjalanan ini, saya dan Maria terus berdoa supaya Tuhan itu memberi kepada kami firman untuk menjadi fondasi gereja perintisan ini. Dan Tuhan terus mengingatkan kami pada satu ayat di dalam Matius 16 ayat 18 yang berkata, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Lewat firman itu, Tuhan kemudian mengingatkan juga kepada kami bahwa ini bukan gereja kami, tetapi gerejanya. Kristuslah yang membangun dan memelihara jemaatnya. Karena itu, kami percaya bahwa Injil tentang Kristus dan salibnya harus menjadi pusat dari gereja ini. Dan dari situlah nama Calvary Gospel Church lahir. Perintisan ini akan berlangsung di One East, Apartemen Surabaya, Jalan Raya Kertajaya Indah, nomor 79. Dan jika Tuhan berkenan akan dimulai pada November 2026. Untuk kebutuhan pre-launching dibutuhkan sekitar 890 juta dan kebutuhan support selama 3 tahun sekitar 1,6 M. Sehingga total kebutuhan keseluruhan kurang lebih 2,5 M. Kami percaya ketika Tuhan yang memanggil, Dia juga yang akan menyertai dan memberi kecukupan. Seperti di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 24, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Nah, karena itu, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa dan partisipasi for the city, for the gospel, and for His glory. Setelah ibadah, saudara bisa mengunjungi church planting booth untuk melihat lebih detail dan mendukung perintisan gereja ini. City for the gospel and for His glory. Berikan tepuk tangan saudara ya. Man, I'm just so excited. Nah, jadi kalau nanti saudara keluar, saya bisa undang tim church planting untuk bisa maju ke depan. Kita akan sama-sama mendoakan mereka. Nanti kalau saudara keluar, ya saudara di depan sana, kalau saudara tertarik untuk mengetahui apa yang terjadi di timur, ya saudara bisa mendapatkan ini. Mereka punya hashtag. Kalau di sini hashtagnya bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan oleh kasih karunia Kristus dan kuasa Injil. Di sana gini, kamu dapat datang apa adanya karena Kristus cukup buat kamu. Wah, ada hashtagnya saudara ya. Jadi ini semua kita sudah doakan, dan kalau misalnya saudara mau mendukung secara dana, saudara bisa scan QR code. Tetapi yang paling penting saudara bisa mendoakan. Kalau saudara tertarik untuk menjadi bagian dari gereja dan pelayanan ini, saudara bisa kontak mereka. Kami nggak ngusir, tentu saja you're more than welcome. Tapi kalau Anda mungkin misalnya gini, Pastor boleh nggak saya coba-coba dulu, tapi kalau misalnya saya ingin kembali ke Gibeon, you always welcome. Nanti ini akan menjadi sister church ya, dan kita sangat mengapresiasi teman-teman yang sudah ada di sini. Ini baru sebagian karena nanti ada yang di kebaktian ketiga, tadi ada yang di kebaktian pertama. Sekali lagi doakan mereka, support, dan nanti kita akan bersama-sama
melihat bagaimana Tuhan bekerja di timur juga ya. Yang setuju katakan amin ya. Saya undang pastoral bisa maju ke depan, kita sama-sama mendoakan. Saudara, boleh kita sama-sama bangkit berdiri? Kita arahkan tangan kita mendoakan tim ini. By the way, ini bukan hari pengutusan ya. Masih ketemu, kita masih ketemu. Nanti November kita berdoa, nanti kalau dananya sudah cukup. By the way, the stream of finances yang masuk untuk mendukung luar biasa. Baru kebaktian 1 dan baru ke leader, itu banyak yang mendukung sekali. Jadi thank you so much untuk dukungannya. Kalau hari ini saudara tergerak untuk mendukung, boleh saudara mendukung ya. Dan ada 20 orang ya, ini baru sebagian. Dan kita sama-sama mendoakan mereka. Oke, kita sama-sama berdoa, arahkan tangan kita mendoakan mereka. Bapa di surga, hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur. Karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang bekerja membangun gerejamu. Seperti Engkau berkata, I will build my church. Terima kasih kalau Engkau memberikan panggilan yang Engkau taruh di dalam hidup Pastor Nathan dan Maria. Dan semua tim yang Kau kumpulkan untuk menjadi perjalanan perintisan, tim perintisan ini. Kami tahu Tuhan, bahwa ini bukan tentang membangun nama manusia, bukan tentang ambisi pribadi, bukan tentang memperbesar kerajaan kami sendiri. Ini adalah Injil-Mu, ini adalah nama-Mu yang dipermuliakan. Ini bagaimana banyak orang dapat mengenal Kristus dan mengalami kasih karunia Kristus Tuhan. Kami berdoa, biarlah tim ini menjadi tim yang rendah hati, yang berpusat pada Injil, yang saling mengasihi dan yang terus bergantung dan bersandar kepadamu. Saat mereka mengalami tantangan, rasa takut, mungkin difficulties pada waktu mereka lelah, ingatkan bahwa mereka ditopang oleh kekuatan Tuhan. Seperti kata-katamu yang berkata di Matius 28, I will be with you. Aku menyertaimu karena Engkau memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Kiranya Calvary Gospel Church menjadi gereja yang bukan hanya menjangkau banyak orang, tetapi mereka juga memuridkan banyak orang yang mengasihi Kristus, berdampak bagi kota dan dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Gibeon Church. Kami berdoa biarlah kami menjadi gereja yang semakin generous. Bukan menjadi gereja yang gathering, cuma ngumpulkan orang saja. Tetapi menjadi gereja yang sending people. Kami serahkan seluruh perjalanan perintisan ini di dalam tangan-Mu. Seperti yang tadi disampaikan, for the city, for the gospel, and for your glory. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Sebelum turun ya, saya mau ngomong dulu saudara ya. Nathan sini sebelah saya. Banyak yang ngomong sama saya, tanya sama saya. Pastor, itu Nathan itu apa terlalu ambisi ya, pengen ngerintis-ngerintis gitu. Saudara, Nathan ini pastor yang sangat rendah hati saudara, gak ada ambisi. Saya justru waktu terakhir itu saya yang harus tanya, beneran kamu gak mau merintis? Coba saya doakan lagi ya pastor, karena saya sekarang sudah nyaman di Gibeon. Dulu mau merintis untuk membuktikan diri, tapi Injil memproses dan dia sudah nyaman sebetulnya. Nah, terus ada yang tanya sama saya, pastor itu gak cocok ya sama Pastor Nathan, makanya pastor mau menyingkirkan Pastor Nathan. Salah kaprah. Saya ini justru sangat kehilangan. Tapi saya tahu, kalau Tuhan kirimkan Pastor Nathan di tengah-tengah kita, dan dia punya panggilan, tugas saya sebagai gembala sidang, untuk menolong dia, supaya dia bisa menghidupi panggilannya. Justru saya gak mau, Pastor Nathan di sini aja ya, gak usah kemana-mana. Justru saya mau send dia, kalau itu memang panggilan Tuhan. Kalau saudara memang terpanggil untuk menjadi church planter, maka saya gak akan bisa membuat Anda tetap di sini. Malah itu justru egois. Saya harus sending. We need to become a church that sending. Jadi saya sangat kehilangan, tapi saya tahu ini akan menjadi sebuah partnership. Karena ada saudara-saudara kita yang juga bekerja bersama untuk kerajaan surga dan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sekali lagi tepuk tangan untuk teman-teman kita. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. I'm just so blessed to see. Dan kalau saudara merasa saudara terpanggil, saya minta saudara nanti bisa ngobrol sama mereka ya. Dan kalau saudara mau nyoba-nyoba dulu boleh ya. Dan kalau saudara merasa lebih cocok,
datang apa adanya karena Kristus cukup bagi kamu. Wah, ini mungkin adalah sebuah pelayanan yang boleh di support gitu ya saudara. Tapi saya ngomong begini bukan untuk ngusir loh ya saudara ya. We really want you and we really love you. Oke, kita masuk di dalam khotbah berseri kita, The Gospel After Genesis. Dan hari ini judul dari khotbah saya adalah When There Is No More Temple. Waktu tidak ada lagi bait Allah. Temple, kalau waktu bahasa Inggrisnya bicara temple, itu bahasa Indonesianya adalah bait Allah. Ini bicara tentang nanti langit baru dan bumi baru, di mana tidak ada lagi tempat di mana kita perlu beribadah. Tetapi tempat ini digantikan menjadi sebuah kota, namanya Yerusalem baru. Nah, saya mau saudara waktu mengikuti khotbah ini sabar, karena di akhir akan ada hubungannya sama hidupmu sekarang itu seperti apa. Karena ini adalah khotbah yang jarang dikhotbahkan. Khotbah ini merupakan khotbah apokaliptik. Apokaliptik itu bicara tentang nanti. Kalau Tuhan datang lagi di langit baru dan bumi baru. Ya, kita akan baca sama-sama. Kitabnya adalah Wahyu 21 ayat 3 sampai 4. Kemudian ayat 22 sampai 27. Saya akan mulai, kita baca sama-sama, bersama-sama. Ayat yang ganjil terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, kita lompat di ayat 22. Ya, saya akan bacakan ayat yang genap. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya. Dan anak domba itu adalah lampunya. Nah, ini perhatikan. Ya, tidak ada matahari, tidak ada bulan. Anak domba itu jadi lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Stop dulu. Ini yang paling sering dikhotbahkan oleh Prosperity Gospel. Kekayaan bangsa-bangsa akan nyampe kepada kita. Amin. Gitu ya saudara ya. Padahal itu bukan konteksnya ya. Ini konteks nanti langit baru dan bumi baru. Ayat 25. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari. Sebab malam tidak akan ada lagi. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Ayat 27 sama-sama. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Beginilah firman Tuhan ya. Nah saudara, saya akan memulai dengan sebuah perasaan eksistensialisme. Yang saya rasa semua orang, semua manusia di ruangan ini pernah alami. Perasaan yang sulit dijelaskan, bukan sedih, bukan marah, bukan stres, bukan depresi. Tetapi seperti begini, pernah gak saudara merasa, kok hidup ini gak pernah benar-benar nyampe gitu. Kita dulu waktu masih single, kita berpikir nanti kalau aku nikah, aku pasti akan happy, nyampe gitu. Ternyata waktu nikah bukannya nyampe malah gegeran terus gitu. Terus mungkin saudara berpikir, aduh nanti kalau misalnya kita cuma berdua sekarang, makanya mungkin belum nyampe. Kenapa? Mungkin satu hari kita butuh anak. Nanti kalau sudah punya anak, anaknya masih kecil-kecil, makanya repot sekali. Terus nanti kita berpikir, nanti kalau anak-anak kita sudah sukses, anak kita jadi orang, kan saya selalu bilang gitu kan ya. Karena sekarang anaknya masih bedes gitu ya saudara. Nanti aku pasti akan happy gitu saudara. Atau kalau enggak gini, nanti kalau bisnisku stabil karena sekarang masih perintisan. Aduh, setengah mati banting tulang gitu ya. Tulang dibanting-banting untuk dapat makan gitu saudara ya. Nanti kalau bisnisnya stabil, aku akan nyampe. Nanti kalau orang yang melayani, pelayanan itu berkembang. Waduh, aku happy. Anehnya, setiap kali kita nyampe yang kita pikir itu akan membuat kita feel happy, rasanya puas sebentar saja, bahagianya cuma sebentar saja, lalu kosong lagi. Sudah pernah ngerasain seperti itu?
Atau cuma saya saja? I think all of us pernah ngerasa, kok aku gak nyampe-nyampe. Kita hidup seperti seseorang yang terus mencari home. Home itu beda sama house. House itu rumahnya, home itu feel homey, kayak nyaman gitu. And you cannot find it. Saudara berusaha cari di pekerjaan, di relasi, di pacar, di pasangan, di uang, validasi, bahkan di pelayanan, melakukan aktivitas-aktivitas rohani. Tetapi tidak ada yang benar-benar terasa seperti home. Tempat di mana kita nggak perlu proving ourselves, membuktikan diri. Tempat di mana kita berhenti takut, berhenti gelisah, berhenti merasa kurang. Kita nyarinya di berbagai tempat, tapi semuanya akhirnya selalu mengecewakan. Inilah yang dikatakan oleh seorang bapak gereja namanya Augustine. Dia berkata begini di dalam bukunya. Our hearts are restless, O God, until they find rest in you. Hati kami selalu gelisah, oh Tuhan, sampai hati kami ini menemukan tempat istirahat di dalam-Mu. Karena masalah terbesar manusia bukan sekedar tantangan-tantangan dan persoalan hidup saja. Tetapi masalah terbesar manusia adalah kita terpisah dari hadirat Tuhan. Dan jiwa kita tahu itu. Jiwa kita longing untuk hadirat Tuhan yang hilang. Dan mungkin perhaps seharusnya sebenarnya kita tidak diciptakan untuk menemukan home, rumah di dunia ini. Dan mungkin alasan hati kita nggak pernah benar-benar ngerasa nyampe adalah karena sejak awal, sejak kita diciptakan, kita hidup seharusnya bukan untuk dunia, tetapi untuk hadirat Tuhan. Nah, hari ini kita hampir tiba di bagian akhir dari perjalanan seri The Gospel After Genesis. Masih satu khotbah lagi minggu depan. Tapi kalau saudara mengingat dari Januari, reading the times from the lens of Genesis. Kita membaca zaman dari lensa kitab Kejadian. Kita melihat metanarasi Alkitab. Metanarasi Alkitab kita melihat creation. Katakan sama-sama creation. Creation. Bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi, segala sesuatu baik, segala sesuatu amat baik. Semuanya sempurna, semuanya di Taman Eden itu Tuhan dekat dengan manusia. Tuhan hadiratnya melingkupi manusia. Kemuliaan Tuhan menjadi pakaian dari manusia. Taman Eden penuh dengan keindahan, penuh dengan kemuliaan. Tapi apa yang terjadi? Manusia jatuh dalam dosa. Dan kita belajar bagaimana kutuk dosa itu merusak segala-galanya. Apa yang teratur jadi chaos. Apa yang indah jadi kacau. Dulu tidak ada binatang buas, tidak ada virus, tidak ada bakteri. Tetapi sekarang sejak ada kejatuhan, the fall. Katakan sama-sama, the fall. Ada kejatuhan dan apa yang terjadi? Hancur berantakan. Tapi puji Tuhan kita belajar The Gospel After Genesis, kita mulai belajar tentang Roma. Bagaimana kita menjelaskan bahwa Kristus datang. Kristus membenarkan kita. Kristus mengembalikan kemuliaan Allah yang hilang. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi melalui karya Kristus kita menerima kemuliaan itu kembali. Kebenaran itu, kesucian itu kembali. Dan sekarang kita masuk di dalam pengharapan masa depan. Langit baru, bumi baru. Restoration. Nah, yang paling mengejutkan adalah Alkitab ditutup bukan dengan kehancuran dunia, tetapi dengan pemulihan dan pembaruan dunia. Dan tadi kita baca bahwa tidak ada lagi bait Allah. There is no more temple. Tidak ada lagi tempat khusus, bangunan khusus seperti gereja, lokasi khusus untuk beribadah, bertemu Tuhan, dan mengalami hadirat Tuhan. Tidak ada lagi. Kenapa? Karena akhirnya Tuhan sendiri menggenapi dan memenuhi semuanya. Nah, apa itu artinya? Nanti kita akan belajar. Jadi Wahyu 21 bukan tentang akhir dunia, tetapi tentang pembaharuan dan pemulihan dunia, langit baru dan bumi baru. Katakan sama-sama, langit baru dan bumi baru. 1, 2, 3. Langit baru dan bumi baru. Nah, kita akan melihat nanti apa itu maksudnya dan apa hubungannya dengan kita sekarang. Nah, kalau saya memberikan sedikit perbandingan, Alkitab dimulai dengan kejadian di Taman Eden, manusia bersama dengan Tuhan, hadirat Allah dekat dengan manusia. Terus kalau kita
ke paling akhir, Alkitab diakhiri di kitab Wahyu, bukan lagi Taman Eden, tetapi kota baru, Yerusalem baru, Eden yang baru. Manusia bersama kembali dengan Tuhan. Dan ada hadirat Tuhan memenuhi segalanya. Hadirat Tuhan kembali dekat dengan kita. Jadi kalau saudara lihat, Kejadian sama Wahyu itu full circle. Sejarah penebusan, karya penebusan Allah, finish. Jadi kita belum sampai di sana, tapi itu pengharapan kita. Nah, saya akan jelaskan kepada saudara secara cepat ya, 3 hal. Yang pertama, mungkin untuk mengerti semua ini, saudara perlu tahu apa tujuan Tuhan menetapkan bait Allah di perjanjian lama. Kemudian yang kedua, janji bait Allah yang baru, the new temple, itu apa? Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa masuk ke tempat itu. Oke saudara ya? Siap belajar katakan yes. Ya, oke, kita belajar sama-sama ya. Apa tujuan Allah menetapkan bait Allah atau temple ya? Kalau kita lihat Wahyu 21 ayat 3. Saya akan bacakan buat saudara. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Nah saudara, dari awal Tuhan itu ingin berdiam bersama dengan manusia ciptaannya. Dari awal Adam dan Hawa bergaul akrab dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Karena dosa manusia terpisah dari Allah. Itulah sebabnya ada rencana penebusan dari awal. Allah ingin hadir lagi di tengah umatnya. Melalui apa? Dia memilih Abraham. Dari Abraham muncul nanti bangsa Israel. Dari bangsa Israel maka muncullah Musa. Musa itu membuat sebuah tabernakel di mana Allah kembali bersemayam di tengah-tengah umatnya. Makanya Tuhan itu dari dulu kepingin kembali ke tengah umatnya tapi gak bisa. Karena gak punya umat. Makanya Tuhan buat umat namanya Israel. Tuhan mau berdiam di tengah-tengah Israel gak bisa. Karena gak punya bait Allah. Makanya buat kemah tabernakel. Di kemah tabernakel ada pelataran. Ada ruang kudus. Ada ruang maha kudus. Di dalam ruang maha kudus, di situ ada tabut perjanjian. Di situ Allah bersemayam di tengah-tengah umatnya. Kalau saudara lihat modelnya umat Israel berkemah itu persis seperti salib. Sebelah kiri, sebelah kanan, atas, bawah, di tengah-tengahnya bait Allah. Jadi dari dulu salib itu sudah ada dalam bentuk kemah. Dan di tengah-tengahnya itu adalah bait Allah. Kemah Musa, tabernakel Musa. Dan di dalamnya di situ ada ruang maha kudus. Jadi Tuhan dari dulu pengen tinggal di tengah umatnya. Makanya di perjanjian lama, bait Allah, kemah tabernakel, temple itu bukan sekedar gedung tempat ibadah. Bait Allah atau temple adalah tempat surga ketemu sama bumi. Tempat hadirat Allah bersemayam. Manusia bertemu Tuhan. Dosa diampuni. Tempat pemulihan. Hidup menjadi utuh itu di bait Allah. Makanya kalau saudara lihat orang-orang Israel sakit datang ke bait Allah. Butuh pengampunan datang ke bait Allah. Butuh komunitas datang ke bait Allah. Butuh keadilan, butuh hakim datang ke bait Allah. Butuh damai sejahtera datang ke bait Allah. Dan kalau saudara lihat bait Allah bukan cuma hanya tempat ibadah. Tetapi bait Allah adalah pusat kehidupan. Menunjukkan apa? Simbol bahwa Tuhan seharusnya menjadi sumber kehidupan kita. Nah itulah sebabnya dari zaman perjanjian lama bait Allah ditetapkan. Dan bahkan kalau saudara lihat desain bait Allah adalah gambaran kecil dari Taman Eden. Nah kalau saudara lihat gambaran ini adalah gambaran Taman Eden, semua komponen-komponen yang ada di dalam Taman Eden, creation dan kemudian fall itu terjadi. Kalau saudara lihat apa yang terjadi di dalam bait Allah atau tabernakel Musa, yang menjadi kemah Daud, yang menjadi bait Allah Salomo, itu outline-nya persis kayak Taman Eden. Taman Eden dan bait Allah memiliki banyak kesamaan. Keduanya adalah tempat di mana hadirat Tuhan tinggal bersama manusia. Are you with me?
Ya, saudara ngerti ya, ini adalah supaya saya ingin supaya saudara ngerti. Oh ini toh, kenapa kok bait Allah itu ada meja roti, lilin. Saudara tahu, kalau di Eden, Taman Eden dijaga oleh malaikat kerubim dengan pedang berapi. Di bait Allah ada tabut perjanjian. Tirai bait Allah dipenuhi dengan gambar kerubim. Dan di tabut perjanjian ada kerubimnya juga, malaikat. Hadirat Allah yang kudus tidak bisa dimasuki sembarangan. Begitu juga di bait Allah. Di Taman Eden ada pohon kehidupan. Di bait Allah ada menorah yang bentuknya seperti pohon dengan lilin. Di Taman Eden ada gunung dan sungai digambarkan seperti gunung kudus dan sungai yang mengalir keluar. Bait Allah juga dipandang sebagai apa? Gunung Tuhan, Gunung Sion. Kalau saudara lihat di seluruh perjanjian lama, Gunung Sion. Bahkan Yehezkiel melihat sungai keluar dari Gunung Sion, dari bait Allah. Hadirat Tuhan membawa kehidupan dan kelimpahan. Dan di Taman Eden banyak emas, batu permata. Bait Allah juga dibuat dari emas dan batu mulia yang merupakan tempat kehidupan, damai dan pemulihan. Karena itu banyak teolog yang melihat bahwa bait Allah sebenarnya adalah miniatur dari Taman Eden. Yang menunjukkan apa? Preview dari dunia yang akan datang. Dunia yang akan dipulihkan. Tempat hadirat Tuhan tinggal, manusia dipulihkan, dan surga bertemu dengan bumi. Dan Wahyu 21 mengatakan bahwa akhirnya seluruh ciptaan akan kembali seperti Taman Eden. Ini yang sebenarnya semua manusia rindukan. Namun manusia belum menemukannya. Makanya sampai sekarang semua manusia modern nyari bait Allah di tempat-tempat yang fana. Makanya bukan bait Allah tapi bait palsu. Versi mereka sendiri. Semua manusia mencari tempat bait palsu itu. Bait Allah itu tapi nggak nemu. Makanya mereka buat bait palsu. Di mana saudara berpikir di sini aku akhirnya utuh. Pakai apa? Uang. Di sini aku akhirnya utuh. Pakai apa? Penerimaan manusia. Pakai narkoba. Pakai relasi. Pakai sukses. Pakai karir. Pakai pelayanan. Bisa. Pakai body image supaya saudara kelihatannya seperti selegram fitness itu. Dan saudara berpikir itu akan membuat saudara utuh. Tetapi saudara harus tahu bahwa semua bait palsu di dunia ini, all the temple in this world, akhirnya selalu mengecewakan. Kenapa? Uang bisa hilang saudara, tubuh bisa rusak, relasi bisa retak, karirmu bisa runtuh. Kalau pelayanan jadi bait Allah palsumu, gereja bisa melukaimu, hamba Tuhan bisa mengecewakanmu. Itulah yang menyebabkan kita selalu kecewa. Itulah yang menyebabkan juga kalau sampai impianmu tercapai, saudara akan merasa kenapa ya kok masih ada yang kurang. C.S. Lewis di dalam bukunya Mere Christianity dia bilang begini, kalau aku menemukan suatu hasrat dalam diriku yang tidak bisa dipuaskan oleh semua yang ada di dunia ini, satu-satunya penjelasan yang paling masuk akal, the only logical explanation, I was made for a different world. Aku diciptakan untuk dunia yang lain. Saudara, kerinduan rasa eksistensialisme yang ada di dalam diri kita itu merupakan petunjuk bahwa jiwa manusia sedang mencari. Jiwa manusia sedang berkata, aku dicipta untuk sesuatu yang lebih dari yang dunia ini tawarkan. Amin, saudara. Makanya saudara selalu mencari-cari itu. Oke, kita masuk di dalam poin yang kedua. Di Wahyu 21 ada janji terhadap tempat yang baru. Bait Allah yang baru, the new temple. Tapi menariknya, lihat ayat 22a. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan aku tidak, baca sama-sama, ayo sama-sama supaya saudara engage ya. Kata dan 1, 2, 3. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Nah sebelum saya teruskan, bilang sama sebelah-sebelahmu. Sabar, kalau dengerin ini sabar. Ini pasti nanti nyambung sama dirimu. Nah, ojo nonton Instagram ambil WA gitu.
denger no, gitu ya. Oke? Ya, saya tahu. Habis church planting presentation, masuk apokaliptik. Nah, ini memang ya. Nah, yang menarik adalah gini. Ayat 22a berkata apa? Loh, katanya ada tempat baru yang nanti akan ada Tuhan di sana. Iya, dan tidak ada bait Allah di sana. Loh, bait Allah itu sudah tidak ada lagi. Jadi kalau ternyata janji bait Allah yang baru, tapi bait Allahnya tidak ada lagi. Lah Tuhan di mana? No more temple. Where is God? Tuhan ada di mana? Nah, kita baca ayat 22b. Oke? Are you still with me? Yes. Oke, terus ya. Nanti ada hubungannya sama kamu. Tenang aja, pasti ada hubungannya. Oke? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu, ayat 23, baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya. Nah, ternyata bait Allah itu sudah tidak ada lagi, karena apa? Karena seluruh kota itu adalah bait Allahnya. Seluruh kota baru itu, Yerusalem yang baru itu adalah bait sucinya. Dan hadirat Allah memenuhi segala-galanya. Inilah yang dijanjikan nanti. Bahwa Tuhan akan memenuhi seluruh kehidupan kita. Termasuk di mana kita tinggal. Kita nggak perlu lagi ke sebuah tempat untuk ketemu Tuhan. Kita nggak perlu lagi ke sebuah tempat untuk ibadah. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bersama kita. Dan tidak jauh dari kita. Bahkan Yohanes menggambarkan kota itu berbentuknya seperti apa. Di ayat 16 tadi kita nggak baca, karena kita hanya baca ayat 22 sampai 27 dan ayat 3 dan 4, saya anjurkan saudara baca seluruh perikop nanti di rumah. Tapi kalau saudara baca di ayat 16, Yohanes berkata begini, kota itu bentuknya 4 persegi panjang sama dengan lebarnya. Kalau 4 persegi panjang tapi semuanya sama lebarnya, bentuknya apa? Kubus. Dan orang Yahudi kalau kotanya Tuhan berbentuk kubus, semuanya langsung tahu. Itu adalah ruang maha kudus. Masih ingat ruang maha kudus di dalam bait Allah di tabernakel Musa? Bentuknya apa? Kubus. Makanya Yohanes berkata, nggak ada lagi malam, nggak ada lagi siang. Semuanya selalu terang, tidak ada lagi kutuk, tidak lagi ada air mata. Wahyu 21 menunjukkan bahwa seluruh kota menjadi ruang maha kudus. Artinya apa? Nggak ada luar, nggak ada dalam, nggak ada yang kudus, nggak ada yang najis, semuanya kudus, nggak ada yang jauh, nggak ada yang dekat, semuanya dekat. Karena hadirat Tuhan memenuhi seluruh kota. Tidak ada lagi korden pemisah antara ruang maha kudus dan ruang kudus, nggak ada. Everything is close with God. There is no more exclusion. Karena hadirat Tuhan memenuhi semuanya. Nah, disinilah pengharapan Kristen adalah bukan suatu hari kita kabur dari bumi, bukan. Bukan escape from earth, bukan. Tetapi satu hari Tuhan akan turun dan memulihkan dan memperbarui bumi. Heaven renewing the earth. Heaven restoring the earth. Itulah sebabnya tadi gambaran Taman Eden itu digambarkan di bait Allah. Ada pohon kehidupan, ada sungai, ada emas. Karena itu adalah bayangan bahwa satu hari Tuhan akan memulihkan dan memperbarui bumi. Jadi progresinya kalau saya bisa tunjukkan ke seluruh Alkitab. Ini saya memberikan kepada saudara ini Alkitab modelnya kayak gini. City of God itu mulainya dari garden. Taman Eden, kitab Kejadian. Tetapi karena terpisah karena dosa, Tuhan gak punya umat, maka muncullah bangsa Israel, muncullah tabernakel, muncullah bait Allah. Tuhan bersama dengan umatnya. Tetapi bait Allah itu sekarang ada di dalam Yesus Kristus. Dikatakan barang siapa yang percaya Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kenapa? Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ruang Maha Kudus bukan di Yerusalem lagi. Tapi di dalam hidup kita. Kalau dulu perjanjian lama Israel punya bait Allah. Sekarang di perjanjian baru orang percaya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi saudara semua ini memiliki Roh Kudus. Tempelnya bukan di tempat lain, di sini. Satu hari nanti, di langit baru, bumi baru. Bukan cuma hanya saudara yang dipenuhi, tapi seluruh kota Yerusalem baru dipenuhi
di dalam hadirat Tuhan. Di kota Allah itu sungai kehidupan muncul kembali. Di kota itu pohon kehidupan muncul kembali. Di kota itu kemuliaan Tuhan muncul kembali. Artinya apa? Semua yang hilang di Eden akhirnya dipulihkan. Itulah sebabnya ini yang menyebabkan kita selalu merasa homesick. Something is missing. Ini yang menyebabkan kekosongan dalam hati manusia yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun. Karena kita belum pulang. Makanya saudara kalau pas kosong apa yang terjadi? Saudara berusaha scrolling, gak ente. Pas kosong saudara apa? Entertainment, nonton, tapi gak pernah cukup. Saudara achievement, berusaha untuk mendapatkan kepuasan melalui pencapaian, tidak pernah cukup. Kita mencoba mengobati kerinduan itu dengan hal-hal yang sementara. Padahal yang saudara rindukan, yang saudara dambakan adalah Yerusalem yang baru. Itu seharusnya. Nah, saya mau masuk ke dalam poin yang ketiga. Cepat kan? Ya, poin yang ketiga. Gimana ini connect sama saya? Nah, bagaimana kita bisa masuk ke tempat ini? Bagaimana manusia yang berdosa, yang tidak konsisten naik dan turun, kok bisa masuk ke tempat yang penuh dengan hadirat Allah? Nah, Yohanes memberikan gambaran yang sangat indah di ayat 23a. Tadi kita sempat baca ayat ini. Mari sama-sama kita baca sekali lagi ya. Are you still with me? Yes? Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab apa? Kemuliaan Allah meneranginya. For the glory of God gives it light. Tidak perlu matahari, tidak perlu bulan. Kenapa? Karena kota itu sudah terang. Kok bisa? Karena kota itu sudah dipenuhi dan diterangi oleh terang hadirat kemuliaan Allah. Saudara, sebelum saya lanjutkan, terang itu menunjukkan karakter Tuhan. Ada sesuatu yang ditunjukkan melalui terang. Karena setiap kali terang dibicarakan di Alkitab, terang itu selalu bilang tentang keteraturan. Kalau gelap, chaos. Tetapi kalau terang, teratur. Saudara bisa ngatur ruangan. Ada kehidupan, ada hadirat Tuhan, ada kebenaran, ada kehangatan, ada keamanan. Pernah gak saudara pulang capek dari tempat yang jauh, malam-malam, gelap, emotionally exhausted, lalu dari jauh saudara bisa melihat lampu rumahmu nyala. Ada sesuatu tentang lampu rumah yang nyala yang saudara lihat dari jauh itu membuat hatimu berkata, aku bisa pulang. Kenapa? Lampu nyala dan itu lampu rumahmu, artinya someone is waiting. Seseorang menunggumu, artinya you belong there. Artinya you are safe there. It's home. Sama. Dan setiap kali Alkitab bicara tentang kegelapan, kegelapan selalu kacau, chaos, takut, kebingungan, khawatir, kutuk, terpisah dari Tuhan. Dan selanjutnya, di kota itu tidak ada lagi malam, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi pemisahan, tidak ada lagi fear, darkness. Kenapa? Hadirat Tuhan menerangi seluruh kota itu. Nah, selanjutnya ada yang menarik. Yohanes mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Wahyu 21 ayat 23b. Baca sama-sama yang bagian B-nya. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan anak domba itu adalah lampunya. Bahasa Inggrisnya bagus banget. Karena rima. The lamb is its lamp. Wah. Bahasa Indonesianya masih masuklah. Anak domba itu adalah lampunya. Nah, menarik. Kenapa? Kok Tuhan memberikan penglihatan pada Rasul Yohanes anak domba? Bukan raja. Bukan tuan. Bukan penguasa. Why God give vision to Apostle John dengan gambaran anak domba? Saya mau tanya sama saudara, siapa anak domba itu? Yesus. The Lamb selalu menunjuk kepada Yesus Kristus, anak domba Allah yang dikorbankan. Karena Tuhan ingin kita ingat kemuliaan kota itu
yang menerangi seluruh kota itu dibangun di atas sebuah pengorbanan. Pengorbanan siapa? Pengorbanan Sang Anak Domba Allah yang sempurna. Disinilah kabar baik Injil begitu indah. This is the gospel. Supaya anak domba, the lamb, itu bisa menjadi terang bagi kota itu. Supaya the lamb can be the lamp. Dia harus masuk ke dalam kegelapan kita terlebih dahulu. Disinilah rencana Allah untuk menyelamatkan kita dari kegelapan digenapi di dalam Kristus. Ada suatu pesan Injil yang luar biasa. Kalau di Yerusalem yang baru, di Wahyu 21, dikatakan tidak ada lagi malam. Tahukah saudara, di Bukit Golgota, saat Yesus disalib, Sang Anak Domba disalib, langit siang hari menjadi gelap. Matius 27 ayat 45 berkata, mulai dari jam 12, di mana di Timur Tengah adalah tempat yang paling panas, tetapi kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Apa yang terjadi di dalam kegelapan itu? Sang Anak Domba mengalami penghakiman, mengalami pengabaian, mengalami pembuangan, mengalami keterpisahan dari Sang Bapa. Ini bukan kegelapan suasana, ini adalah kegelapan kosmis. Di Wahyu 21 dikatakan ada kota Allah yang diterangi oleh kemuliaan. Hadirat Allah memenuhi segala sesuatu. Tapi apa yang terjadi? Untuk itu terjadi, Yesus harus disalib. Yesus dibuang di luar kota. Jesus was thrown out of the city. So you and I can be brought into the city of God. Saudara dan saya seharusnya dibuang di luar kota. Tetapi Yesus yang dibuang di luar kota. Supaya melalui dia kita bisa dimasukkan di dalam kotanya Tuhan. Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Untuk apa dia berkata itu? Sang Anak Domba kehilangan home-nya. Sang Anak Domba kehilangan rumahnya. Supaya kita yang tersesat, supaya kita yang gak tahu caranya pulang, supaya kita yang hidup dalam kegelapan bisa diterangi jalannya, bisa pulang, bisa menemukan tempat di mana kita bisa call home. Di kayu salib Yesus mengalami keterbalikan dari Taman Eden, supaya saudara dan saya kita bisa masuk ke dalam Eden yang baru, yaitu Yerusalem yang baru. Yesus Sang Anak Domba kini menjadi cahaya yang menerangi kota Yerusalem baru itu. Kenapa? Karena dia rela, dia berkenan merendahkan diri, masuk dalam gelapnya hidup manusia berdosa, supaya saudara dan saya tidak lagi hidup dalam kegelapan. Supaya saudara dan saya tidak lagi terpisah dari Tuhan. Supaya saudara dan saya tidak lagi merasa kosong dan homesick. Supaya satu hari saudara bisa mengalami no more tears. Satu hari saudara tidak perlu lagi kosong dan kesepian. Karena Sang Anak Domba masuk ke dalam kegelapan terlebih dahulu. Saudara dan saya menerima terang itu. You can find home. Yang setuju katakan amin. Nah, saya akan daratkan kepada hidup kita. Itulah mungkin kenapa, alasan kenapa dunia ini tidak pernah cukup. Kenapa? Karena dunia versi ini bukanlah your home. Bukan rumahmu yang terakhir. Gak ada uang, gak ada kesuksesan, bahkan pelayanan yang bisa menjadi home bagi di hatimu. Hanya hadirat Tuhan yang mampu memuaskan jiwa manusia. Yang ingin menemukan home untuk memuaskan jiwa manusia. Who is your home? What is your home? God is your home. Tuhanlah rumahmu. Hati manusia akan terus gelisah sampai menemukan rumah, istirahat, home di dalam hadirat Tuhan. Itulah Injil bagi saudara dan saya hari ini. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Itu yang Yesus lakukan.
Itu yang Yesus bayar. Supaya saudara dan saya menemukan home. Dia kehilangan rumahnya. Supaya saudara menemukan rumah di dalam dia. Nah, biasanya saya reflektif. Tapi saya mau ganti hari ini. Reflektifnya di paling belakang. Implikasi Injilnya saya bahas sekarang. Saya masih ada waktu. Oke, belum jam 12. Jangan mikir makan apa. Oke. Ya. Saya mulai dulu. Baca ini sama-sama. Yang atas saja dulu. 1, 2, 3. Orang berinjil bisa hidup di dunia tanpa apa? Menjadikan dunia sebagai sumber identitas dan pengharapan yang ultimat. Amin, saudara. Karena kamu tahu. Kenapa? Dunia ini, dunia versi ini bukan rumahmu. Maka kamu tahu. Kamu bisa hidup di dunia. Kamu bisa menikmati dunia. Tapi kamu tidak mencari sumber identitasmu di dunia ini. Kamu bisa kerja keras. Kamu bisa punya keluarga yang kamu cintai. Tapi kamu tahu. Kerjaanmu itu bukan sumber identitasmu. Yang setuju katakan amin. Kamu bisa main golf, main padel. Tapi kamu tahu, itu tidak menjadi sumber identitasmu. Saudara lihat dolar naik turun gitu ya. Saudara tahu bahwa segala sesuatu sedang kacau balau. Meskipun katanya dolar tidak pengaruh kalau kamu petani gitu ya saudara ya. Karena petani gak pakai dolar katanya begitu gitu saudara ya. Bagi yang paham-paham aja ya saudara ya. Tapi saudara bisa punya dolar, bisa punya emas, bisa punya apa semua segala macam. Tapi saudara tahu itu bisa naik turun, itu bisa tidak stabil, itu bisa diambil darimu. Saudara akan tetap tenang. Kenapa? Karena sumber identitasmu dan pengharapanmu tidak di hal-hal tersebut. Saudara gak bilang gini, kalau aku punya itu baru aku berarti. Tidak. Sehingga saudara bisa menikmati hidup. Saudara bisa menggunakan semua yang Tuhan kasih ini menjadi hamba, bukan jadi tuan. Karena saudara tidak menjadikan dunia sebagai juru selamatmu. Karena kamu punya juru selamat yang jauh lebih berharga. Yang sudah mati bagimu, yang sudah masuk kegelapan buat engkau. Supaya kamu menemukan rumahmu. Yang setuju katakan amin. Ya. Selanjutnya. Orang berinjil, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Orang berinjil tidak hidup untuk apa? Melarikan diri dari dunia. Tetapi apa? Membawa aroma kerajaan Allah di tengah dunia. Nah ini kan khotbah saya pada waktu hari kenaikan ya. Bahwa gereja itu ada di antara already but not yet. Ada di antara sudah tapi kok belum. Untuk apa? Ngapain kita di sini? Untuk membawa aroma kerajaan surga. Kenapa? Karena kita semua sudah mencicipi keindahan Allah melalui kasih karunia Kristus. Melalui apa? Perenungan firman, saudara rasain damai. Maka hidupmu akan berbeda. Saudara akan lebih sabar, lebih murah hati, lebih forgiving. Saudara bisa hadir bagi orang lain, saudara bisa jadi berkat bagi dunia ini. Kenapa? Karena saudara sudah cicipin. Sehingga sekarang saudara mencicipkan apa yang saudara cicipin ini ke orang lain. Sehingga saudara bawa preview kerajaan surga. Saudara bawa aroma. Kopinya belum datang. Tapi hidupmu jadi aromanya kerajaan surga. Kerajaan surganya belum datang. Tapi saudara bisa jadi baunya. Waktu saudara menegakkan keadilan. Waktu saudara ngampuni orang yang tidak layak untuk diampuni. Waktu saudara mengasihi orang. Saudara bawa aroma kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir. Mungkin saudara ngalami ini. Saudara mungkin lagi berduka. Lihat ini. Kita baca sama-sama pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Orang berinjil bisa apa? Menangis dan berduka. Namun tidak tenggelam dalam tangisan dan dukanya. Injil tidak membuat kita mati rasa. Kita boleh berduka. Tapi di dalam tangisanmu, dalam dukamu, kita tidak kehilangan pengharapan. Kita bisa berharap. Karena di dalam hatimu kamu tahu ada keyakinan. Bahwa satu hari akan ada pemulihan total. Dia yang naik ke surga. Adalah dia yang rela mati bagimu. Adalah dia yang pernah masuk di dalam kedukaan yang terbesar. Tetapi dia menang atas kedukaan itu. Dan dia sedang menyediakan tempat bagi kita. Our home. Our city. A new Jerusalem.
Yerusalem yang baru. Saya akan tutup dengan sebuah quote dari C.S. Lewis lagi. Saya quote 2 kali C.S. Lewis hari ini. Di dalam bukunya Till We Have Faces, dia berkata begini. Ada suatu dambaan yang menjadi hal yang termanis dalam hidupku, yaitu menemukan tempat dari mana semua keindahan di dunia ini berasal. Tahu saudara, semua makanan enak, semua seni yang indah, semua cinta yang kamu rasakan, semua persahabatan yang murni yang kamu punyai, itu semua hanyalah eko, cicipan. Satu hari kita akan ketemu sama sumbernya. Siapa sumbernya itu? Tuhan. Kristus. Yesus. Satu hari nanti gak ada air mata. Satu hari nanti gak ada rasa kosong. Satu hari nanti tubuhmu yang sakit sembuh semua. Satu hari nanti rambutmu yang brodol ini semua tumbuh lagi. Perutmu yang ada di sini tiba-tiba naik lagi. Sehat. Semuanya sempurna. Tubuhmu penuh dengan kemuliaan. Kenapa? Karena kita pulang. Kita menemukan our home. Dan saudara tahu siapa yang bayar? Dia tinggalkan rumahnya. Dia masuk ke dalam kegelapan. Dia seperti orang tersesat dibuang. Untuk siapa? Untuk saudara. Supaya saudara menemukan terangnya. Supaya saudara menemukan jalan pulang. Supaya saudara menemukan home. Itulah pengharapan kita. Kalau hari ini saudara sedang bergumul, kalau hari ini saudara sedang menangis, ingatlah, berpengharapanlah, pergumulanmu tidak sia-sia. He is with you. Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Yang diberkati boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya balik ya saudara, biasanya di sini orang berinjil, tetapi hari ini saya mau ngajak kita reflektif bersama-sama. Oke? Selama ini, apa yang sebenarnya kamu jadikan home bagi jiwamu, rumah bagi jiwamu? Apakah itu kesuksesan, kekayaan, jabatan, pengakuan manusia? Ya gak heran kamu terus kosong. Mari sama-sama kita pandang kepada sesuatu yang jauh lebih mulia daripada apa yang dunia tawarkan. Amin. Apakah hidupmu sedang membawa aroma kerajaan surga di tengah dunia? Atau justru saudara sedang hanyut dibentuk oleh dunia? Hari ini bertobat. Karena seharusnya saudara hidup untuk sesuatu yang jauh lebih mulia daripada apa yang dunia tawarkan. Kalau saudara kehilangan, kecewa, dan rasa masih kurang itu datang, apakah pengharapanmu tertuju pada Kristus yang bangkit dan yang sedang mempersiapkan tempat bagimu? Atau engkau sering mudah putus asa? Hari ini biarlah Injil menguatkan hatimu. Amin. Mari sama-sama kita naikkan lagu Come Behold the Wondrous Mystery. Lihatlah misteri agung, kedatangan Sang Raja, yang dipuja segenap surga, ambil rupa manusia. Di tengah gelapnya dunia, terang hiduplah tiba. Kristus rendahkan dirinya untuk tebus hidup kita. Dengarkan lirik lagu ini, jadikan itu doa kita, masukkan dalam hatimu. Lihatlah misteri Dia, nah manusia, dalam hidup dan derita, sempurna tak bercela. Siapa itu? Yesus yang sejati, selamatkan yang binasa. Taurat telah Kristus genapi, kita teguh dalamnya. Amin. Lihatlah misteri agung. Lihatlah misteri agung. Inilah Injil. Kristus disalib hina,
gantikan tempat pendosa, anak domba berjaya, bayar harga, tebus kita sesuai kehendak Bapa, mengangkat anak kemuliaan, tak terukur kasih-Nya. Amin. Naikkan sekali lagi, jadikan ini doa kita. Lihatlah misteri agung, Sang hidup serahkan nyawa, namun kubur tak berdaya. Dia bangkit penuh kuasa, kita kejar kebebasan dengan penuh harapan. Dia akan datang untuk kita, buat kita seperti kita kecap kebebasan dengan penuh harapan. Dia akan datang untuk kita dan buat kita sepertinya. Mari sama-sama kita ambil waktu untuk merenungkan firman sebentar. Bapa, seringkali kami mencari home di tempat yang salah. Kami menaruh pengharapan kami di dunia untuk memberi kami rasa utuh, rasa aman, rasa cukup. Tapi kami sadar semakin kami kejar itu, semakin kami kecewa, semakin kami kosong. Ampuni kami Tuhan, karena kami terlalu sering menjadikan uang, kesuksesan, dunia, bahkan pelayanan menjadi bait Allah palsu bagi hati kami. Dan hari ini kami diingatkan bahwa yang jiwa kami butuhkan adalah hadirat-Mu. It's you that we long for. Dan Engkau tahu itu, dan itulah sebabnya Engkau rela mengirimkan Yesus Kristus, anak domba Allah, untuk masuk ke dalam kegelapan, dibuang keluar kota, kehilangan hadirat Bapa, supaya kami bisa masuk ke kota baru Yerusalem, supaya kami bisa pulang, supaya kami bisa menemukan terang. Ajar kami untuk menemukan home kami di dalam Engkau. Ajar kami Tuhan untuk berpengharapan bukan pada yang fana, tapi pada Engkau. Dan ketika kami berduka, bergumul, menangis, merasa lelah dalam perjalanan hidup ini, ingatkan kami bahwa dunia versi ini bukan akhir cerita kami. Karena Engkau telah bangkit, Engkau telah naik ke surga, dan Engkau sedang menyediakan tempat bagi kami. Menyiapkan kota Yerusalem baru bagi kami. Biarlah hidup kami saat ini membawa aroma kerajaan-Mu di tengah dunia yang haus dan kehilangan arah ini. Kalau saudara sedang bergumul, kalau saudara sedang mengalami tantangan dalam hidupmu, ingatlah Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia bersama dengan engkau. Biarlah pengharapanmu bukan pada hal-hal yang fana, tapi pada Dia yang sudah membuktikan cintanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk selalu berpengharapan sampai satu hari kami akhirnya pulang sepenuhnya di dalam hadirat-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah firman-Mu yang simple ini dapat benar-benar masuk dan menjamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara, dan menopang kita semua. Jemaat dikasih Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai engkau dan memberkati engkau dari sekarang sampai di langit baru dan bumi baru, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati saudara.